Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah ya. Baik Bu Gita, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ini. Kan hari ini kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya, gitu. Nah di sini saya akan coba menanyakan nih ya untuk kegiatan pembicaraan kita hari ini, di mana untuk Bu Gita bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya ya, gitu, dari kegiatan yang akan dilakukan saat proses pembelajaran gitu. Nah, semoga nanti dengan kegiatan praobservasi ini Bu Gita juga jadi lebih mempersiapkan lagi untuk pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya gitu ya, yang diterapkan di dalam kelas, sehingga ada beberapa hal nih yang harus kita bahas gitu ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan kepada Bu Gita ya sebelum proses pembelajaran. Nah di sini mungkin untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai nih Bu Gita, kira-kira seperti apa? Nanti tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu adalah setelah mempelajari materi pembelajaran sel, peserta didik diharapkan dapat membuat media yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan tahapan pembelajaran sel. Tujuan pembelajarannya kebetulan materi itu akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya tentang pembelajaran sel. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran itu mengenai pembelajaran sel ya Bu Gita ya. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Bu Gita. Jadi kira-kira nih untuk area pengembangan yang nantinya akan dikembangkan dari siswa ini apa kira-kira? Saya ingin siswa itu berperan aktif, berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran sesuai dengan potensi atau bakat mereka masing-masing. Jadi supaya ini ya bisa aktif dalam pembelajaran gitu ya. Baik itu dari mulai mereka studi literasi, kemudian berdiskusi bersama teman-temannya, ataupun memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap pendapat temannya, seperti itu. Oke. Jadi memang dari apa yang ingin dikembangkan itu dari keaktifan dari siswanya dalam metode pembelajaran yang akan digunakan ya. Nah oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Gita ya, untuk model pembelajaran nih yang digunakan oleh Bu Gita ini apa? Model pembelajarannya discovery learning, Bu. Jadi lebih ke mereka bisa mencari tahu sendiri tentang materi yang akan dipelajari saat itu. Seperti itu. Jadi kalau untuk discovery learning sendiri, ini nanti sistemnya berkelompok atau seperti apa Bu Gita? Ini dilakukan secara berkelompok, Bu. Jadi berkolaborasi. Di dalam satu kelas itu kita akan bagi menjadi 6 kelompok. Gitu ya. Untuk pembuatan pembentukan kelompoknya menurut kita dari sistemnya seperti apa? Ya, karena sebelumnya saya sudah melaksanakan pemetaan sebenarnya Bu untuk gaya belajar siswa. Jadi saya sudah tahu mana yang gaya belajarnya kinestetik, audio visual itu sudah saya ketahui sebelumnya. Dan nanti di satu kelompok itu saya akan berusaha menggabungkan semua siswa-siswa yang memiliki keanekaragaman gaya belajar ya. Nanti mereka bisa menyesuaikan sendiri dengan penugasan atau keterlibatan mereka di dalam kelompoknya. Oke, luar biasa ya, berarti memang pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar siswa ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, luar biasa sekali. Oke ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, mengenai strategi pembelajaran. Nah kan kita juga tahu ya banyak nih strategi pembelajaran yang memang sudah diterapkan oleh mungkin beberapa rekan kita gitu ya, atau memang di sosial media juga sudah banyak. Nah kira-kira nih kalau dari Bu Gita sendiri nih strategi pembelajaran yang seperti apa yang diterapkan di dalam kelas? Saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Untuk diferensiasinya mungkin dari mulai dari konten, proses maupun produk. Untuk diferensiasi konten yang kira-kira akan dimunculkan nih apa? Nah di sini saya akan menyediakan materi pembelajaran yang bisa sebenarnya diakses oleh siswa, baik dari berupa video, PowerPoint, modul atau artikel-artikel dari internet seperti itu. Selain saya sediakan juga saya memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mereka bisa kok baca dari artikel manapun, bisa baca juga dari buku
konten dan lain sebagainya. Untuk yang Diferensiasi konten ya. Kemudian kalau untuk diferensiasi prosesnya gimana? Kalau untuk yang prosesnya, mulai dari pertama mungkin ada kegiatan studi literasi terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Di mana di sini juga saya akan memberikan penguatan kepada siswa terhadap materi yang sudah mereka telusuri sebelumnya seperti itu. Nah, setelah diskusi kemudian mereka akan saya buat di dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian nanti mereka harus menentukan media apa sih yang akan mereka buat untuk menjelaskan materi tentang pembelahan sel ini, khususnya tentang mitosis. Tahapan-tahapannya mereka mau menggunakan media apa nih, mau membuat media mana nih, seperti itu. Untuk kegiatan Prosesnya ya. proses. Kemudian setelah melakukan itu nanti selanjutnya si siswanya setelah menentukan berarti membuat medianya. Setelah itu mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi nanti setelah presentasi kemudian kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapannya. Gitu, oke. Baik, berarti untuk diferensiasi produknya ini dalam bentuk penyajian hasil diskusinya itu ya? Penyajian hasil diskusi bisa berupa tadi ada video, boleh, infografis juga boleh, poster digital juga boleh, atau alat peraga 3 dimensi. Keren sekali ya, berarti sudah bisa menghasilkan produk ya dari ini. Oke, kemudian untuk penilaian ini Bu Gita, kira-kira yang dipakai dalam penilaian pembelajaran Bu Gita yang akan dilakukan itu seperti apa? Kayak penilaiannya mungkin dari penilaian sikap ya Bu ya. Kalau untuk sikap ya saya akan lakukan dari awal pembelajaran sampai akhir bagaimana sikapnya dalam menjalin kolaborasi dengan teman, seperti itu. Kemudian ada penilaian kognitif juga ke pengetahuan. Kalau pengetahuan dari soal-soal atau LKPD yang sudah saya sediakan seperti itu. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keterampilan ini di mana mereka mampu membuat media untuk menjelaskan tahapan-tahapan pembelahan sel. Seperti itu. Sudah lengkap ya untuk penilaiannya, luar biasa. Ya, untuk kira-kira nih sasaran kelas yang akan Ibu ajar gitu ya untuk rencana pembelajaran sudah Ibu buat ini di kelas berapa Bu? Ini di kelas 12. Oh, di kelas 12. Nah, untuk rencana pelaksanaannya nih kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan perencanaan? Untuk rencananya saya akan melaksanakan di kelas 12 MIPA 4 di hari Rabu. Oh, di hari Rabu ya. Oke, berarti di minggu ini ya Bu ya? Di hari Rabu jam ketiga keempat. Oh, oke. 2 jam pelajaran. Oke. Baik, tadi sudah saya ajukan ya Bu ya beberapa pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh Bu Gita. Semoga untuk pembelajarannya juga berjalan dengan lancar. Kemudian kira-kira nih untuk arah dari kegiatan pembelajarannya, karena nanti kan yang dilihat itu kan banyak sekali ya dari segi-segi penilaiannya gitu ya, bagaimana cara proses pembelajaran seperti apa gitu ya. Semoga pelaksanaannya lancar ya Bu ya, tidak ada kendala gitu, dan anak-anak juga menikmati pembelajaran dengan sangat happy gitu ya, apalagi sama Bu Gita kan dengan metode yang tadi sudah disampaikan pasti sangat menarik sekali gitu ya. Nah, insya Allah nanti saat pembelajaran nanti saya akan observasi ya di dalam kelas dan melihat proses pembelajarannya gitu. Semangat ya Bu Gita, semoga semuanya lancar. Oke, terima kasih ya Bu Gita ya. Assalamualaikum Bu Gita.
observasi bagaimana kita bisa menyiapkan proses pembelajaran yang seperti apa, kemudian ingin mengembangkan bakat atau potensi yang dikembangkan oleh sesuatu yang seperti apa, dan itu juga sudah bahas ibu kita ya. Kemudian untuk observasi kelas juga kita sudah lakukan. Nah hari ini saya ingin ngobrol nih sama Bu Gita mengenai perkembangannya. Kan kita sudah melakukan observasi di kelas, gitu, dimana saya juga ada di dalam kelas saat pembelajaran yang Bu Gita lakukan. Di sini saya ingin bertanya nih. Nah sekarang untuk pasca observasi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin untuk konfirmasi dari Bu Gita. Oke, baik, untuk kita akan coba tanya-tanya aja sambil ngobrol ringan ya, supaya santai lah ya, nggak terlalu berat. Jadi untuk perasaan Bu Gita bagaimana nih ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin saat proses observasi? Oke, kalau ditanya ketika proses observasi ya Bu ya, jujur karena memang kan kalau mengajar biasa di kelas itu pasti cuma saya dan anak-anak. Nah ketika di observasi, ketika ada orang lain, mungkin saya cenderung jadi sedikit kaku gitu ya. Karena ada orang lain ya, sebenarnya ada yang lain gitu ya. Pasti sedang diamati gitu ya. Jadi ya, seperti itu. Oh, oke. Jadi memang ada rasa tidak biasa gitu ya, karena memang biasanya kan selalu mengajar berdua maksudnya dengan mahasiswa. Ini ada yang mengamati ya, jadi seperti itu. Ya luar biasa ya Bu Gita, kemarin juga saat saya berada di kelas juga sangat luar biasa sekali proses pembelajarannya ya. Nah kemudian nih Bu Gita, dari pembelajaran ini kan ada sudah yang kita sudah konfirmasi bahwa ada beberapa poin-poin pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Gita. Nah mungkin dalam prosesnya apakah ada hambatan nggak nih kira-kira nih Bu Gita nih? Saya ingin menanyakan dulu nih saat proses pembelajaran ini. Kalau dari segi hambatan sebenarnya secara keseluruhan apa yang sudah saya rencanakan itu sudah apa ya kemarin sudah berjalan sebenarnya. Hanya ketika memang kita dari bawahi untuk keaktifan siswa, ternyata saya masih melihat beberapa siswa di dalam kelompok itu ternyata kurang kontribusinya seperti itu. Ya kurang kontribusinya. Kemudian mungkin fokus siswa juga dari waktu ke waktu juga berubah gitu. Jadi tidak dari awal pembelajaran sampai akhir fokus mengikuti kegiatan pembelajaran tidak. Seperti itu. Jadi mungkin karena durasinya memang cukup panjang dan ada ketika waktu berdiskusi dan juga lumayan panjang, jadi ya menyebabkan mungkin kejenuhan. Oke, jadi memang saat proses diskusi ini ada beberapa anak kurang aktif ya. Baik, kalau misalnya ketidakaktifan ya kan pun ada beberapa, tapi tetap saja beberapa juga memperhatikan dia pembelajaran yang baik gitu ya. Nah untuk yang beberapa anak nih yang kurang aktif nih, kira-kira dari kurang aktifan ini disebabkan karena apa yang kita selain maksudnya rasa jenuh? Oke, kayaknya Bu kalau manajemen di dalam kelompoknya mungkin kurang baik ya Bu ya. Karena kan biasanya kan kemarin itu saya meminta anak-anak untuk berkelompok gitu ya, berdiskusi di dalam kelompok dan membuat media presentasi gitu ya. Sepertinya anak-anak kurang diberikan tugas yang spesifik untuk tiap orangnya. Jadi kalau misalnya diberikan tugas yang spesifik, jadi mereka lebih bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya gitu. Seperti itu. Oke, jadi mungkin dari segi manajemen dari kelompoknya mungkin ya, karena mungkin kurang dibagi antara peran mungkin ya begitu ya dalam pembelajaran kelompoknya. Oke. Berarti kalau untuk segi hambatannya itu kan dari anak juga mungkin ada ke-distract mungkin ya, karena kan pembelajarannya juga kan berkelompok, pasti ada beberapa juga yang ngobrol, terus tadi ada yang mengerjakan tugas gitu ya. Oke, baik. Nah dari hambatan ini kira-kira dari Bu Gitanya ada melakukan apa gitu supaya anaknya tidak merasakan dulu saat proses pembelajaran? Kalau untuk tidak merasa jenuh, insya Allah ke depannya mungkin saya akan melakukan di sela-sela waktu itu ada ice breaking gitu ya Bu ya. Karena kalau yang kemarin saya hanya melakukan metode stop aja di awal. Di awal pembelajaran. Cuma relaksasi aja. Dan itu juga ternyata
tidak semua anak itu Bu, malah justru di akhir itu ketika saya tanya gimana perasaannya, Bu saya ngantuk. Maksudnya anak-anak kalau ini ya awal pembelajaran Bu saya ngantuk ya, kayak gitu. Mungkin dari situ jadi saya harus mencari cara lain supaya anak-anak bisa terus fokus di dalam pembelajaran, terlibat di dalam pelajaran, di mana si anak tuh mungkin saya berikan sedikit ice breaking bukan di awal saja, mungkin ya di tengah-tengah pembelajaran juga sepertinya perlu ketika melihat siswa-siswa mulai mereka masing-masing nih mulai ada yang tidak berkontribusi di dalam kelompoknya nih, mungkin ya perlu seperti itu. Oke. Nah ini Ibu kita kan Pak perusahaan diobservasikan memang ada beberapa aspek yang ingin Ibu kita kembangkan. Setelah dari kegiatan kelompok ini gitu ya, kira-kira untuk poin-poin yang ingin dikembangkan dari Bu Gita ini kira-kira sudah tercapai atau belum? Secara keseluruhan sudah mungkin, tapi kalau misalnya untuk pengembangan dari kompetensi sosial emosional dari anak-anak itu saya hanya mencantumkan beberapa saja, tidak semuanya. Jadi tidak semua aspek saya cantumkan di dalam pembelajaran, saya terapkan di dalam pembelajaran. Jadi mungkin kedepannya ya bisa untuk beberapa aspek HSE yang lainnya bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Luar biasa gitu. Kalau untuk kemarin kita di observasi juga ada yang dikembangkan di pembelajaran di berdiferensiasi ya, ada yang dimunculkan baik dari produk, kemudian proses ya dan konten ya. Kira-kira sudah tercapai atau belum dari tiga? Kalau untuk pembelajaran diferensiasi saya rasa sudah semuanya. Mulai dari konten, saya sudah menyiapkan beberapa sumber atau referensi untuk siswa studi literasi ya. Bahkan ketika ditampilkan di PowerPoint, si anak bisa memilih. Ya, silakan anak-anak scan barcode-nya. Silakan kalau ingin mempelajari materi lewat video, sumbernya yang ini. Kalau misalnya lewat artikel yang ini dan lain sebagainya, boleh juga di studi literatur dari buku yang sudah tersedia. Biasanya anak-anak kemarin sama saya suka disuruh silakan bawa buku dari perpustakaan jadi mereka juga bisa baca-baca dari situ. Selain yang saya sediakan juga mereka bisa kok boleh kok kalian searching yang lain tidak sumber yang dari disediakan, itu untuk diferensiasi kontennya. Kalau untuk prosesnya dari awal ada diskusi penjelasan tentang KPD, kemudian mereka membuat presentasi, kemudian ada presentasi dan tanya jawab bersama teman-teman. Itu untuk yang di prosesnya ya. Kalau untuk di prosesnya sudah muncul karena setiap siswa itu membuat media presentasi yang berbeda. Kemarin mungkin sama Indonesia juga terlihat ya ada anak yang membuat media 3D untuk menjelaskan pembelahan sel, ada kemudian ada yang membuat media presentasi berupa slide-slide, PowerPoint juga ada, infografis juga ada, seperti itu. Kemudian ada juga yang mereka lebih ke role play, jadi melakukan simulasi tentang pembelahan sel seperti itu. Jadi saya rasa memang sudah semuanya melihat pada proses pembelajaran. Oke, memang luar biasa sih. Kemarin saya juga, wah ternyata memang 3 poin dimunculkan semua gitu ya, begitu ya, dari mulai kontennya juga anak sudah diberikan beberapa pilihan untuk mencari materi baik dari ya bahan ajar yang diberikan sama kita, dari buku paket maupun dari video YouTube ya. Kemudian dari prosesnya juga sudah terlihat sekali, kemudian dari produknya juga ternyata anak ini memiliki minat yang berbeda-beda gitu ya. Luar biasa benar. Nah setelah beberapa pengembangan yang sudah dikembangkan itu kan kemudian ada discovery learning ya. Nah ini gimana Bu Gita, apakah sudah tercapai untuk yang discovery learning? Untuk discovery learning ini kan sebenarnya siswa itu belajar dari mereka mencari tahu sendiri tentang materi yang akan disampaikan seperti itu ya. Nah itu memang sudah tertuang ketika mereka melakukan diskusi kelompok, dan saya untuk poin-poin yang harus mereka diskusikan saya sudah tuangkan di dalam KPD. Jadi saya rasa sudah dari situ kemudian mereka bisa menyimpulkan, oh Bu ternyata pembelajaran sel yang mitosis itu seperti ini loh, ternyata tahapannya seperti ini loh dari hasil mereka studi literasi. Makanya saya pas saat ada di kelas begitu ini sangat luar biasa sekali di anak-anak sebenarnya terlibat aktif dalam pembelajaran gitu, jadi sangat
bagus sekali dalam pengelolaan kelasnya gitu ya. Baik Bu Gita, nah dari beberapa poin aspek-aspek yang sudah ingin dikembangkan oleh Bu Gita ini, kira-kira kalau direnggang nih dari 1 sampai 10 gitu ya, pemahaman anak tentang pembelahan sel ini menurut Bu Gita udah di tahap berapa? Sudah di 9. Wah, luar biasa sekali ya. Soalnya kan saya terakhir memberikan postes ya ke anak-anak ya, dengan cara mereka scan barcode di poin, kemudian mereka mengerjakan soal-soal postesnya gitu. Ketika saya lihat hasilnya ternyata hampir seluruhnya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, mulai tentang pembelahan saya. Jadi langsung terkonfirmasi ya ketika saat itu juga betul-betul setelah proses sekian sedemikian rupa dari sampai learning, belajar diferensiasi, akhirnya setelah proses memang ada peningkatan yang signifikan. Saya mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan gitu ya dari hasil observasi kemarin. Jadi pembelajaran yang memang dilakukan kita ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan buat itu, baik dari mulai dari kegiatan pendahuluan hingga peneliti hingga penutup, itu semuanya sudah sesuai dengan RPP yang kita buat. Sudah sangat mengelola kelasnya itu sudah sangat baik, terlihat dari proses pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab gitu ya, banyak siswa yang bertanya gitu saat proses diskusi, baik dengan kelompoknya maupun bertanya langsung dengan kita langsung gitu ya. Jadi sudah sangat hidup gitu, jadi kelasnya menjadi efektif gitu ya. Jadi sudah sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi saya gitu untuk di pembelajaran saya juga ya. Nah tadi kan kita sampaikan bahwa mungkin akan mengembangkan lagi bagian sosial emosionalnya. Nah rencananya nih kira-kira akan dilakukan apa untuk perbaikan dari pembelajarannya ini? Kalau untuk perbaikannya saya akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya. Karena memang saat ini sudah hampir sebenarnya pembelajaran sudah hampir selesai ya, hanya tinggal beberapa pekan saja. Insya Allah di pembelajaran terakhir sebelum memasuki ujian saya akan mencoba mengaplikasikan tadi KSM-nya ya. Baik, terima kasih Bu Gita. Nah untuk kira-kira untuk yang akan membantu mungkin ya dari segi persiapan atau mungkin dari pengetahuan tentang KSE-nya gitu, kira-kira yang mendukung pembelajaran Bu Gita kira-kira siapa? Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lainnya Bu ya, karena memang di sini juga insya Allah maksudnya teman-teman yang lain juga sering berdiskusi terutama ketika ada jam pelajaran di ruang guru. Saya biasanya suka sharing sama teman-teman yang lain, kita kira-kira cocoknya kalau di kelas yang ini treatmentnya seperti apa sih, KSE-nya dibuat seperti apa. Jadi lebih banyak sharing ke teman-teman ya, karena kan teman-teman kita juga sudah beberapa juga sudah banyak melakukannya. Oke, terima kasih Bu Gita untuk ini. Nah mungkin nih terakhir nih ya sebelum akhir pembicaraan kita hari ini, kesimpulannya nih dari pembicaraan kita ini yang kita dapat dari pembicaraan ini itu apa Bu? Ya, alhamdulillah pembelajaran yang kemarin saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan secara keseluruhan. Hanya insya Allah ke depannya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran kompetensi emosional, sosial emosionalnya mungkin lebih banyak lagi di kegiatan pembelajaran seperti ini. Terima kasih ya Bu Gita ya, saya juga sangat senang sekali gitu ya bisa menyaksikan, maksudnya bisa hadir dalam pembelajaran Bu Gita. Saya sudah jadi terinspirasi sekali gitu ya dengan proses pembelajaran dengan berbagai metode yang diberikan, kemudian kegiatan anak-anak di dalam kelompok juga sangat aktif sekali gitu. Nah, mungkin ini saja Bu Gita, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya ini kita bisa ngobrol lagi, dan semoga untuk pembelajaran kedepannya kita juga sama-sama belajar ya untuk mewujudkan pembelajaran yang memang bermanfaat. Ya, terima kasih ya Bu Gita ya, sampai jumpa di